Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saat ini kami berada di Museum Geologi untuk memenuhi tugas video yang diberikan oleh mata kuliah Mekanika Tanah. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Zaki Maula Ahyar, bersama rekan saya Naila Putri Nur Ayini. Nama saya Akfarel. Saya Rizky Ramadan. Dan saya Rafa Argia Putra Nugraha. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, jadi bencana geologi itu ada di Indonesia juga ya, jelas. Dan bencana geologi itu adalah bencana yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi, baik organik maupun inorganik. Dan tipikalnya seperti ini. salah satu bencana geologi adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dalam bumi secara tiba-tiba. Energi ini berasal dari pergerakan lempeng atau aktivitas lainnya di dalam bumi. Nah, untuk penyebabnya sendiri adalah yang pertama pergerakan lempeng tektonik, yang kedua adalah aktivitas gunung berapi, yang ketiga adalah runtuhan, dan yang terakhir adalah aktivitas manusia. Nah, untuk contoh gempa bumi di Indonesia sendiri, ada gempa pada Aceh di tahun 2004, lalu ada gempa pada Yogyakarta yang 2006, lalu juga ada gempa di sekitar Gunung Merapi. Di sini saya akan menjelaskan bencana geologi terkait tsunami. Jadi, tsunami sendiri merupakan gelombang besar di laut yang bisa melaju sangat cepat. Umumnya memiliki kecepatan lebih dari 900 km per jam dengan ketinggian antara 2 sampai 48 meter. Tsunami juga memiliki beberapa penyebab, diantaranya yaitu yang pertama, tsunami akibat letusan gunung, yang kedua, tsunami akibat tanah longsor, yang ketiga, tsunami akibat glacier, dan yang terakhir, tsunami akibat meteor. Lalu untuk selanjutnya ada mitigasi bencana tsunami ya, dan itu juga ada yang disebut dengan 20-20-20, yang artinya jika terasa gempa lebih dari 20 detik jangan tunggu peringatan, segera evakuasi. Lalu selanjutnya ada evakuasi ke tempat ketinggian minimal 20 meter dari permukaan laut. Lalu selanjutnya juga bisa dilihat di sana ada 20 menit. Nah, 20 menit ini adalah waktu untuk kalian untuk mencapai tempat aman. Begitulah prinsip untuk mitigasi bencana tsunami. Selanjutnya ada bencana alam gunung api yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Bahaya yang ditimbulkan bisa berbeda-beda. Yang pertama ada abu vulkanik. Abu dari letusan gunung api bisa terbawa angin hingga jarak jauh. Yang kedua ada aliran lava yang terjadi ketika magma meleleh dan keluar dari kawah gunung api. Yang ketiga ada tsunami vulkanik yang terjadi jika ada longsoran besar atau letusan bawah laut yang mengguncang kolom air. Yang keempat ada aliran piroklastik, campuran gas panas, abu, dan batuan yang muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kelima, ada gas beracun, yaitu sulfur dioksida, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Yang keenam, ada lahar atau campuran material vulkanik. Yang ketujuh, ada gempa vulkanik yang disebabkan oleh pergerakan magma di dalamnya. Selanjutnya adalah Ring of Fire. Nah, apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah sabuk api Pasifik, yaitu adalah jalur seperti cincin yang mengelilingi Samudra Pasifik dari Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia Utara, sampai Asia Tenggara. Nah, Indonesia disebut negara dengan 1000 gunung api. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri terdapat 127 gunung berapi atau sekitar 13% dari seluruh gunung api aktif di dunia. Oke, selanjutnya ada mitigasi gunung api. Mitigasi gunung api itu secara mitigasi struktural. Apa itu mitigasi struktural? Mitigasi struktural itu adalah upaya untuk mengurangi dampak dari bencana dengan membangun infrastruktur yang kuat. Contohnya kayak sabodam, terus ada dinding penahan, dan berikut sebagainya.
Definisi dan jenis gerakan tanah. Gerakan tanah atau biasa disebut dengan istilah tanah longsor merupakan perpindahan material berbentuk lereng. Material tersebut dapat berupa bebatuan, bawah timbunan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke arah bawah dan luar lereng. Tanah longsor menggelincir di atas suatu bidang berdasarkan bentuk bidang gelincirannya. Maka tanah longsor bisa dapat dijadikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, ada longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, ada pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir dan berbentuk rata. Yang keempat, ada runtuhan batuan. Runtuhan batu menjadi ketika jumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas, umumnya menjadi pada lereng yang terjal hingga menjadi menggantung, terutama di daerah pantai batu-batuan besar. Yang kelima, ada rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar. Yang kelima, ada aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsoran terjadi karena massa tanah bergerak didorong oleh air. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya longsor. Secara umum, tanah longsor terjadi karena dua sebab, yaitu gaya pendorong dan gaya penahan. Gaya pendorong sendiri yaitu terdiri dari gaya bebatuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong yaitu berasal dari sudut kemiringan, air, beban, atau berat kebatuan. Adapun beberapa penyebab longsor yang lainnya yaitu seperti hujan, beban tambahan, bidang tidak sinambung, lereng yang terjal, erosi, batuan lemah, pembuangan sampah di lereng, tanah kurang padat, getaran, bekas longsor lama, tata lahan tidak tepat, dan penggundulan hutan. Lalu selanjutnya adalah likuifaksi. Nah, apa itu likuifaksi? Likuifaksi adalah di mana tanah yang memiliki rongga-rongga udara tertutupi oleh air dikarenakan oleh gempa bumi. Nah, di sini untuk studi kasusnya salah satu contohnya adalah di Palu tahun 2018, di mana saat terjadi gempa terjadi juga likuifaksi yang di mana tanah-tanah yang di daerah sekitar Palu mengalami tekanan air yang tinggi. Nah, untuk tipe-tipe likuifaksi sendiri yaitu yang pertama adalah likuifaksi tipe aliran atau flow liquefaction, penurunan tanah, semburan pasir, likuifaksi tipe non aliran, pergeseran lateral, lapisan dan juga lapisan penutup. Nah, jadi wilayah rentan likuifaksi itu ada dibagi jadi 4. Nah, yang pertama zona rentan likuifaksi rendah, itu hijau kayak di Papua ini. Terus ada yang tidak rentan likuifaksi, itu teh abu-abu kayak ini nih, Pulau Kalimantan. Lalu ada zona dengan kerentanan likuifaksi sedang, lebih banyak sih ada di Jawa, Papua, terus ada Sulawesi dan Sumatera. Lalu yang paling tinggi itu dengan adalah warna merah, dengan ada di Sulawesi, Sumatera, dan juga Sunda. Pemicu dan bahaya akibat penurunan muka tanah. Penurunan tanah adalah salah satu bencana yang efeknya bisa terasa sangat lama banget, tetapi dampaknya bisa terasa sangat luas, seperti silent killer. Lalu faktor penyebab penurunan tanah ada 4. Yang pertama, eskogenik, pengambilan fluida dari bawah permukaan, pembebanan. Yang kedua, kondisi geologi dan pengaruh pergerakan tektonik. Yang ketiga ada beban pembangunan. Yang terakhir ada endogenik, konsolidasi alami, sinkole, peralutan tektonik. Definisi dari penurunan muka tanah sendiri adalah pergerakan permukaan tanah ke bawah dibandingkan titik tertentu. Fenomena ini bisa terjadi secara alami atau akibat aktivitas manusia. Beberapa contohnya terjadi di Jakarta, Donggala, Pekalongan.
Oke, selanjutnya juga ada ini mitigasi bencana penurunan muka tanah. Yang pertama itu kita harus reboisasi ya. Habis reboisasi juga harus banyakin monitoring tentang penurunan tanah kayak seperti ini nih, bikin benchmark. Lalu ada juga ini nih, injeksi air tanah. Jadi fungsi injeksi air tanah itu supaya kita memasukkan air ke tanah menggunakan alat supaya tanah memiliki cadangan air yang cukup. Untuk selebihnya bisa dilihat dari sini. Yang selanjutnya yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari butiran-butiran hasil kikisan yang terbawa oleh arus. Dalam perjalanannya, butiran-butiran akan semakin kecil semakin jauh dia terbawa arus, dan semakin jauh pula, maka bentuknya akan semakin membulat. Selain itu, batuan sedimen juga sering menyimpan fosil yang memberi petunjuk tentang kehidupan masa lalu dan lingkungan dari mana sedimen itu berasal. Yang selanjutnya yaitu semburan gas dan lumpur. Semburan gas dan lumpur atau biasa disebut mud vulcano, yaitu ketika gas, lumpur, dan air keluar dari bumi secara bersamaan. Adapun beberapa fenomena yang pernah terjadi di Indonesia antara lain yaitu lumpur lapindo, Kesonga Belora, Karanganyar, Aceh Utara, dan Musi Banyu Asin. Adapun beberapa contoh dari semburan gas yaitu Indramayu pada 2008, Barito, dan Tol Cipali. Selanjutnya yaitu mitigasi semburan lumpur dan gas. Semburan gas dan lumpur atau mud volcano memiliki beberapa dampak, diantaranya yaitu lingkungan yang rusak, tanah tercemar, warga pindah, infrastruktur yang rusak, konflik sosial, dan kesehatan yang terganggu. Adapun upaya mitigasi semburan lumpur dan gas, diantaranya yaitu membuat tanggul penahan lumpur, mengelola resiko, pasang pagar pembatas, jauhi radius berbahaya, mengurangi volume lumpur, pantau dan kelola gas, serta lakukan penelitian secara detail. Contoh-contoh batuan ini berdasarkan peta. Ya, jadi ada yang namanya formasi batuan. Nah, dalam bentuk peta, nanti dilihat warna-warnanya ini berdasarkan umur geologi. Jadi kalau kita mengacu ke umur geologi ini, kita bisa minimal kawasan yang berada di daerah itu diisi oleh batuan apa, seperti kita udah punya ini. Jadi kalau kita tanya Bandung sih batuannya apa, nanti kita mengacunya ke sini, ke peta geologinya, gitu. Nah ini contoh-contoh batuannya ada di sini. Ini konglomerat batuan yang apa? Yang tadi itu proses transfer lokasi dari pelabuhan. Konglomerat ini batuannya ada termasuk kelompok batuan sedimen. Nah, kenapa tanahnya berbeda-beda ya tadi tergantung dari batuannya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pernah lihat pasir kuarsa, tanahnya yang banyak mineral putih-putihnya, nah itu tergantung batu. Biasanya kalau di geologi tahu, oh ini batuannya vulkanik. Jadi kalau di geologi itu tanah itu juga kan biasanya kan kami survei ya, survei belum tentu dapat batuan pastinya ya. Ini berdasarkan soilnya. Jadi kan biasanya ngecek soilnya, oh kalau misalnya banyak kuarsa, nanti kami menjelaskan oh dia kebetulan bakal vulkanik yang banyak kandungan mineral silikanya, atau misalnya kayak di Pangkal. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.